Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling kelompok yang diampu oleh Bapak Alvin dengan tema fokus. Sebelumnya perkenalkan, saya Sarah Sriatati, NIM 181221143. Langsung saja. Fokus adalah memusatkan perhatian, pendengaran, dan pembicaraan pada klien. Pada sesi tertentu, fokus dapat berupa topik seperti hubungan cinta, cara menghadapi orang tua, kepercayaan dalam kelompok, atau dalam hal lain aktivitas atau orang. Fokus dapat diterapkan dalam suatu rapat yang dipimpin oleh ketua rapat, yang sepanjang sesi pemimpin akan berperan untuk menetapkan fokus pada topik tertentu, memegang fokus, menggeser fokus, atau memperdalam fokus. Pemimpinlah yang bertanggung jawab untuk memastikan fokusnya sesuai dengan tujuan kelompok atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Azhari Mustafa. Yang pertama adalah menetapkan fokus. Ketika berlangsung konseling kelompok, biasanya para klien itu mulai membicarakan atau menyinggung apa yang menjadi masalah dalam dirinya. Hal seperti itu wajar terjadi ya, karena sebagai bentuk respon dari interaksi dengan klien lain. Nah, di sini peran konselor sebagai pemimpin adalah mengkondisikan obrolan tersebut agar lebih fokus, tidak meluas kemana-mana. Nah, ada beberapa cara untuk menetapkan fokus dalam proses konseling kelompok. Antara lain yaitu yang pertama adalah penggunaan komentar untuk menetapkan fokus. Maksudnya adalah pemimpin dapat menyatakan kepada anggota topik apa atau aktivitas apa yang akan menjadi fokus konseling untuk beberapa menit ke depan. Contoh ya, yang itu, mari fokus pada topik rasa bersalah untuk 1 jam ke depan. Jadi kalau ada pembahasan rasa bersalah dalam diri seorang klien, ya udah si pemimpin konseling ini mengkondisikan peserta lain untuk memfokuskan diri pada klien yang bersangkutan, klien inti, untuk menjadikan fokus utama. Dan yang kedua ini juga contoh kedua, mari fokus pada Julia selama 10-15 menit ke depan dan coba bantu dilemaannya, seperti itu. Dan yang kedua adalah penggunaan kegiatan dan latihan. Contoh kegiatan untuk menetapkan fokus antara lain, yang pertama adalah menggunakan media poster yang relevan dengan topik. Maksudnya di sini bisa berupa gambar-gambar atau poster supaya bisa menarik fokus para peserta atau klien. Yang kedua, yang berikutnya menggunakan papan tulis untuk menganalikan peristiwa dan lain-lain, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Setiawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Azhari. Nah, di sini materi selanjutnya yaitu memegang fokus. Di sini memegang fokus berarti bertahan dengan apa yang sedang menjadi fokus pembahasan. Contohnya, Max sedang membahas rasa sakit yang ia alami karena kematian istrinya. Lalu kemudian ada Melvin menyelah dan mulai berdiskusi tentang kunjungan saudaranya. Saat mengalami kondisi ini, pemimpin harus memegang fokus dengan mengarahkan kelompok kembali ke Max. Lalu materi selanjutnya ada menggeser fokus. Seorang pemimpin akan menggeser fokus ketika mereka memutuskan bahwa ada kebutuhan dan perubahan dalam proses konseling. Pergeseran fokus dapat berupa dari topik ke seseorang, dari topik ke topik lain, dari topik menjadi aktivitas, dan dari aktivitas ke topik lain. Lalu, kapan seseorang harus menggeser fokus? Nah, yang pertama, ketika fokusnya sudah terlalu lama pada satu orang atau topik. Yang kedua, ketika fokus tidak sesuai dengan tujuan kelompok. Yang ketiga, yaitu ketika pemimpin ingin memperkenalkan topik atau aktivitas baru. Sekian presentasi yang saya sampaikan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Adel. Saya Adelia Wiratna, NIM 181221150. Materi selanjutnya yaitu memperdalam fokus. Kunci untuk konseling kelompok adalah memperdalam fokus ke level produktif dan bermakna bagi anggota.
Dalam proses konseling kelompok, anggota memiliki kecenderungan untuk menghindari terlalu dalam mempelajari masalah mereka. Ini adalah tanggung jawab pemimpin untuk memastikan seluruh anggota kelompok menyalurkan ke kedalaman yang berarti. Seseorang pemimpin memperdalam fokus dengan menggunakan teknik berikut: mengajukan pertanyaan yang sangat menggugah pikiran, meminta anggota untuk berbagi pada tingkat yang lebih pribadi, pekerjaan dengan anggota secara lebih intens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalutri Pambagio. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas tadi, dan pembahasan selanjutnya adalah grafik kedalaman fokus. Grafik kedalaman fokus dapat digambarkan sebagai berikut. Dengan keterangan nomor 10 adalah pembahasan yang awal-awal seperti perkenalan tentang latar belakang konseli dan seperti itu. Dan yang angka nomor 1 adalah pembahasan mengenai masalah pribadi konseli yang dilakukan secara intens. Nah, proses konseling kelompok yang ideal adalah pembahasan yang sampai pada tahap nomor 6. Berarti pembahasannya sudah cukup dalam dan akan lebih baik lagi sampai kalau nomor 3, 2, bahkan nomor 1. Jika proses konseling hanya stagnan pada nomor 10, 9, 8, itu berarti konselor harus berinisiatif untuk mengintensifkan diskusi dan memperdalam fokus untuk mencapai nomor 6 atau lebih. Bisa dilakukan dengan konselor memancing konseli dengan pertanyaan-pertanyaan kritis, dan bagaimana caranya konseli itu bisa terbuka dan menceritakan masalahnya secara mendalam. Nah, seperti itu penjelasan yang membahas tentang grafik kedalaman fokus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariha Nadia Dubakudinazi, NIM 181221123. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Jalu. Kapan memperdalam fokus? Pendalaman fokus harus dilakukan hanya selama fase konseling berlangsung, bukan fase konseling awal atau konseling akhir. Jadi kita tempatkan memperdalam fokus di tengah-tengah konseling. Konselor juga harus mempertimbangkan apakah cukup waktunya untuk memperdalam fokus. Seorang pemimpin yang baik harus memahami bahwa memperhatikan fokus adalah salah satu hal yang paling penting dalam memimpin kelompok. Ada banyak teknik berbeda untuk menetapkan, memegang, menggeser, dan memperdalam fokus. Untuk mempertahankan kendali atas apa yang terjadi dalam kelompok, pemimpin harus menyadari di mana fokusnya dan apakah itu perlu digeser, ditahan, atau bahkan diperdalam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.